Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Dari mana nih? Dari kumpulan. Oh, tadi ada kumpulan apa? Oh, kumpulan tenis. Oh, Ani ikut tenis. Terus dapat bagian apa? Bagian tadi. Putri. Oh, kok Putri itu apa? Itu. Oh, Ani jadi pemateri. Iya, kami sekolah 11 diajarin supaya jadi materi. Oh, jadi nanti kayak arahan gitu ya tadi ya? Arahan untuk ngasih materi ke teman-temannya gitu. Oh, ada berapa orang itu? Sebenarnya anak dari anggotanya itu sendiri banyak, cuma yang datang itu beda paling 3 atau 2 gitu. Oh, ada berapa emang semuanya? Semuanya itu kalau nggak salah 8 atau Ada 8. Oh, yang ikut yang datang cuma 3. 3, 2, 1. Kok bisa gitu ya? Oke, di sini berarti udah selesai nih, udah nggak ada pelajaran lagi? Udah nggak ada ya? Udah pulang ya berarti ya? Masih ada sih kegiatan Oh, masih ada kegiatan. Nanti kegiatan apa lagi? makan bersama. Oh, makan bersama. Oke, sama Rohis juga? Wah, Oh, bukan, beda lagi. Wah, sibuk banget ini rasanya ya. Gimana nih hari ini? Kabarnya baik? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nggak pura-pura sehat gitu ya? Nggak pura-pura baik? Nggak. Oh, enggak. Emang aslinya sehat? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum-sebelumnya gimana perasaannya? Kalau subuh itu kayak kosong gitu. Oh, kosong. Oke, nanti sabar dulu kita curhatnya ya. Berarti udah selesai ya ini, udah nggak ada kelas lagi juga, udah nggak ada. Sebelumnya Ani udah pernah belum ikut konseling individu? Kalau yang jarang ikut. Belum pernah ya? Oke, jadi di sini Ani itu ibu panggil untuk kita untuk melakukan layanan konseling individu. Nah, jadi konseling individu itu adalah pemberian layanan dari Ibu BK untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Kemarin kan Ani udah bilang kan ke Ibu mau cerita gitu katanya. Jadi ya udah tuh ini Ibu panggil. Jadi udah tahu ya kenapa dipanggil sini kan. Oke, kalau gitu sebelum kita awali layanan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih biar nanti lancar aktivitas kita hari ini ya. Oke, kita mulai untuk mengawali kegiatan ini. Baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, berarti ini pertama kali ya Ani ikut konseling individu ya? First time. Oke. Bisa aja. Di sini sebenarnya ada tujuannya nih. Tujuan itu untuk supaya itu bisa tahu nih apa permasalahannya dan bisa menyelesaikan. Nah, di sini juga ada beberapa asas, sebenarnya ada banyak ya, tapi yang kita butuhin sekarang karena konseling individu itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, kerahasiaan dan keterbukaan. Di sini Ani kemarin sukarela kan, nggak ada paksaan kan? Oke, nggak ada paksaan, sukarelaan. Dan di sini juga ada asas kerahasiaan. Di sini Ani cerita aja apa yang mau, ada perasaan apa yang Ani rasakan itu diceritain aja tidak ada rahasia-rahasianya, tidak ada bukti dari Ani, pokoknya semuanya diceritakan. Dan di sini kan ada asas kerahasiaan kan, jadi asas kerahasiaan itu juga Ani tenang aja tuh kalau misalnya ada permasalahan yang kita udah Ani ceritakan untuk akan ibu kita sendiri, akan bakal kebongkar lah, tetap
ibu doang yang nyimpen. Boleh ya. Oke, biasanya itu kita pada konseling individu ini ada 1 JP atau 45 menit, 30 sampai 45 menit. Nanti rasanya udah selesai permasalahannya. Kalau misalnya Ani mau stop, itu kita stop konseling individunya. Dan mungkin kalau misalnya nanti ada Ani kurang puas tapi waktunya udah selesai, kita bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke. Kali ini mungkin udah siap untuk ceritanya? Sudah siap ya? Oke, bisa dimulai aja. Ani untuk ceritanya apa nih? Ada perasaan apa dan kira-kira ada permasalahan apa tuh di Ani sekarang? Jadi atau wanita Oh iya, oke. punya hati yang jadi perubahan sekecil apapun dari orang lain itu pasti Kerasa, oke. karena waktu itu ada yang lain namanya Tasya tuh orangnya cerewet terus orangnya senyum aja tapi ada kalanya suatu hari pas anak senyum beliau itu jadi sinis soalnya jadi siapa tuh kita langsung kepikiran panjang di kepala tuh kayak banyak banget apa ya panjang banget gitu pertanyaannya bahkan bisa sampai bertahun sampai Terus dia jawab nggak tapi ini kenapa permasalahannya? Coba. Jadi Ani malah dibilang baper gitu ya sama si Tasyanya. Terus gimana? Pas setelah itu Ani gimana gitu dia? Tapi sekarang masih temenan nggak sama Tasyanya? Sahabat. Oh, sahabat. Sekarang udah ini masih udah sering ngobrol lagi sekarang. Masih diem-dieman. Sering ngobrol. Jauh. Kalau misalnya ini, kalau misalnya ada permasalahan begitu ya biasanya itu Ani sama Tasya yang sering nanya permasalahan itu berarti Ani. Iya. Kalau misalnya Tasyanya kira-kira gimana nggak tuh kayak gitu? Kalau Tasya dia orangnya lebih suka mendem sendiri. Suka mendem sendiri. Kalau Eleni seringnya langsung mengungkapkan gitu ya. Bagus sih itu sebenarnya ya, udah kayak gitu, udah mau mengungkapin perasaannya gitu. Ada lagi yang perasaannya? Ya, Ani tuh di sini ada hubungannya sama jadi Kesepian juga. kesepian lebih maksudnya lebih rame di luar ini di dalam. Oke, coba bisa dijelasin lagi rame di luar dan yang di dalam itu gimana tuh? Walaupun sekeliling itu rame Ya. katanya ketawa setiap saat tapi di situ tuh kayak merasa sendiri gitu kayak kosong gitu. Jadi walaupun ini Ani lagi lagi di tempat rame, tapi tetap aja rasanya sendiri gitu. Nah, juga itu nih. Oke, jadi ada lagi permasalahannya kira-kira? Ani pernah jadi penampungan sendiri. Oh, Ya itu salah satunya tadi saya kayak banget beberapa ya. random akhirnya turun Oh, jadi tempat curhat lah ya. Terus. tapi cerita ada atau kayak dia itu nggak ngasih waktu buat Ani ngomong jadi pas ditelepon saya mau ini dia udah nyatos duluan. Malah dia yang banyak cerita gitu. Padahal Ani mau cerita ya.
nanti kesana nggak ada siapa-siapa. Jadi sebenarnya tujuannya Ani yang nelpon mau cerita malah dia gitu. Oke, oke, di sini ada lagi permasalahannya kira-kira? Oke. Pernah didiemin ya sama Tasya, didiemin. Terus yang kedua itu merasa kesepian. Yang KBM. Dan yang ketiga itu ini selalu tentang omongannya ya langsung, padahal mau curhat, padahal kan mau nyeritain permasalahan Ani, tapi malah temennya yang curhat gitu ya, malah balik ya. Oke, nah ibu mau tanya lagi kan dari tadi Eleni udah keliling ya itu permasalahannya, ada beberapa nih, ada 3 permasalahan nih kira-kira ya yang mau kita selesai. Pertama, untuk pertemuan kali ini yang mana dulu? Oh, kita kesepian ya, yang memang kalau kesepian gak enak ya. Betul sekali. Kalau misalnya di rumah suka kesepian juga nggak? Iya. Suka kesepian juga. Gimana tuh kalau misalnya di rumah nih? Karena di rumah itu kadang kalau misalkan sama ngobrol, misal ibu depan dulu sedih, jadi tuh dengerin ceritanya dan Gitu saja. udah. Terus kalau misalkan cerita mereka berbuat tuh yang diajak ngobrol tuh jadi mau jawab aja ya udah. Di rumah sendiri hubungan Eleni sama Eleni kembar ya? Kelas berapa yang Eleni? Beda jurusan, beda kelas. Oh, beda kelas, berarti BD berapa? BD 2. Oh ya, ini BD 3 ya? Iya. Oke, kalau hubungannya Eleni sama ayahnya di rumah gimana? Komunikasi jelas-jelasan kalau Ngobrol, yang sering ngobrol udah, tapi lebih sering itu curhat. mencucukan. Terus kalau misalnya sama orang tuanya gimana? Saya masih sering ngobrol sama orang tua, sering cerita itu. Oke, berarti baik-baik aja ya. Cuman sama siapa tadi kalau saya? Jadi, berarti ini kita mengentaskan permasalahan Eliani yang kesepian dulu ya. Oke, kalau gitu ini ibu ada foto kira-kira di sini Eliani apa nih dari foto ini, deskripsiin foto ini gimana, mendeskripsikan foto tempat ini. Tenang. Merasa takut gitu. Nih kalau misalnya bayangin Eliani itu ada di gambar di tempat ini. Kira-kira tempat mana yang cocok banget nih ngegambarin perasaan Eliani sekarang? Di sini. Di sini ya. Kenapa tuh? Kan ada pohon ya. Apalagi tuh? Ada pohon, ada rumput, tapi tebingnya tipis banget. Iya betul. Kenapa tuh? Coba bisa dideskripsiin kenapa milihnya di situ? Itu kan tanamannya subur. Oh iya betul ya. Dari luar bisa keluar sama, tapi suatu saat bisa runtuh. Iya betul. Nah jadi kenapa Eliani milihnya di situ? Karena Menggambarkan pura-pura kepura. Oh oke. padahal di dalamnya dia lagi
Sekarang ibu mau tanya ya, ibu tanya lagi, kalau misalnya Ellen di rumah nih, Ellen tipe orang yang ceria, pendiam, happy atau heboh, gimana kalau di rumah? Pendiam. Kalau pendiam itu ada faktornya atau emang sengaja udah lagi? Iya, Oh, gimana? Ibu boleh tahu kenapa diemnya? Oke, terus lagi? Enggak. Pokoknya setiap Ellen itu cerita itu enggak ditangkap pendiam. kadang tuh gitu cuma kalau cuma doang. Oh, nggak excited gitu ya. Oke. Di sini ada video. Terus bawahnya baru mudah diakses oleh semua orang. Mari kita mulai pembahasan. Seberapa sering kamu merasa kesepian? Meskipun wajar jika kita semua sesekali mengalami kesepian, apa yang harus kita lakukan jika kesepian bertahan lebih lama dari biasanya? Jika tidak ditangani dengan baik, kesepian bisa tumbuh menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan mental. Sekarang, jika kamu yakin sedang merasa kesepian yang berlebihan atau kronis, rencana yang tepat adalah mencari profesional kesehatan mental. Ini adalah langkah pertama yang baik dan bisa memberimu kesempatan untuk berbicara dengan seseorang tentang perasaan yang kamu alami. Sementara, kebanyakan dari kita bisa merasa kesepian saat terisolasi terlalu lama. Nyatanya, kesepian tidak bergantung pada kesendirian. Kesepian, seperti semua emosi, adalah keadaan pikiran. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian tidak mencerminkan berapa banyak teman atau anggota keluarga yang ada di sisimu. Sebaliknya, kesepian bergantung pada bagaimana kamu merasa terhubung secara internal. Kamu bisa dikelilingi oleh keluarga atau teman, namun perasaan kesepian masih bisa bertahan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Oke, nah di sini udah sekilas ya. Tahu nih, mau tanya lagi nih, kira-kira nih tempat kamu misalnya ini lagi ngerasa sepi, ngerasa sedih gitu ya, nggak ada yang mau dengerin, itu Eleni milih tempat di mana gitu untuk ngerasain sepi, ngerasa sedih. Oke, bagus ya, berarti ditulis. Oh, diketik. Berarti di handphone, di notes ya. Oke. Nah, itu di kamar atau di mana? Di mana itu kalau diperadakan kalau itu pas kita kuliah di situ. Ya ini juga tadi di video bilangnya dia nggak mesti banyak orang ya, tapi kalau misalnya dia merasa sepi ya itu sepi sama banget ya kayak kalau misalnya lagi kesepian itu kan bisa datang kapan aja ya biasanya. Nah kalau misalnya lagi di rumah itu biasanya ini ngapain kalau misalnya lagi kesepian? Oh, suruh baca juga. Oke, berarti sini Ani tuh nulis terus baca ya, itu bermanfaat sekali tuh ya Ani ya. Ya, karena bisa menghilangkan rasa kesepian itu. Kira-kira rasanya terbuang nggak tuh rasa sepi? Terbuang kan? Beberapa setidaknya kan udah mengurangi kan. Oke. Nah selain itu tuh kegiatan apa lagi tuh yang biasanya Eleni lakuin? Nonton TV. Oh masih sering nonton TV juga. Channel apa tuh yang biasanya ditonton? India. Oh suka film India ternyata. Oh enggak.
Lagi nonton film apa nih sekarang ideanya? Sekarang nggak nunggu lihat hari Oke. Berarti biasanya tuh kalau misalnya kalian kesepian atau merasa sepi tuh kalian nulis ya, baca buku atau nonton TV gitu ya. Itu udah bagus kalian, sebenarnya itu udah menjadi solusi untuk kalian juga. Kan walaupun tidak mengulang semuanya, itu sedikit terselesaikan. Oke, sini kita lanjut lagi ya videonya. Telah mengumpulkan 4 tips untuk membuat Di sini ada 4 tipsnya nih. 1. Mau ditulis? oh boleh dicatat sama Oh boleh. Sini aja nih kalau nggak. Kalian ada kemana? Baca apa ya? kalau elemen itu bagian gambar Oh, suka gambar juga berarti. Gambar-gambar anatomi. Wah, itu bagus loh. Bertemanlah dengan diri sendiri terlebih dahulu. Perawatan diri adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan mental. Sebenarnya, kita mungkin merasa kesepian karena jauh di lubuk hati kita merindukan persahabatan dengan diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu bersikap baik pada diri sendiri dan meluangkan waktu untuk bersantai? Dan tentu saja maksudnya bukan berkapan setelah bekerja semalaman. Meluangkan waktu ini berarti menyempatkan diri untuk menenangkan pikiran, bukan memikirkan pekerjaan, permasalahan, tetapi hanya melakukan relaksasi. Mungkin kamu bisa mandi dengan tenang, melakukan hobi yang selama ini kamu lewatkan, atau mungkin duduk dengan buku favorit dalam genggaman. Ada buku juga Ketika ya. kesepian datang, ada baiknya untuk melihat ke dalam diri dan menghabiskan waktu bersama diri kita sendiri. Hal itu bisa membantu kita menenangkan diri dan menghilangkan stres. Itu pun jika kita menghabiskan waktu bersama diri sendiri. Setelah berteman dengan diri sendiri, kita mungkin tidak merasa kesepian saat berada di sekitar orang lain atau saat sendirian. Karena kamu selalu tahu bahwa dirimu mendukung apapun yang kamu lakukan. 2. Menunjukkan kasih sayang. Seringkali saat kesepian, kita berharap seseorang bisa berada di samping kita. Seseorang yang memahami dan menunjukkan kasih sayang pada kita. Ya, sedikit kasih sayang bisa sangat membantu. Tidakkah kamu merasa sedikit lebih ceria ketika seseorang memberimu pujian? Atau ketika seseorang melakukan kebaikan? Tidakkah kamu merasa sedikit lebih dihargai dan tidak sendirian? Tidakkah kamu ingin membagikan kasih sayang itu kepada orang lain? Karena kebaikan tidak hanya membantu orang lain merasa ceria, tetapi juga bisa membuatmu merasa ceria dan tentunya tidak merasa kesepian. Bagaimanapun, kita akan selalu terlibat dalam interaksi sosial. Kasih sayang bisa menjadi langkah untuk mendapatkan teman baru atau sekedar merasa tidak terlalu kesepian. Karena mengetahui bahwa kamu mungkin telah membuat seseorang bahagia. Menurut psikolog Andy dan Martin Seligman, altruisme atau mengutamakan kepentingan orang lain bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik serta mempercepat pemulihan penyakit. Penelitian brain imaging dari Naomi Eisenberger di UCLA menemukan bahwa memberikan dukungan untuk orang lain memberikan efek positif yang unik pada area otak utama yang terlibat dalam respons stres dan penghargaan. Penelitian menunjukkan bahwa sedikit kasih sayang dan dukungan bisa memprediksi penurunan respons stres di otak. Jadi, jika kamu merasa kesepian, hubungi keluarga atau teman yang bisa memberi dukungan, atau beramal dengan menjadi sukarelawan atau mengunjungi suatu yayasan. Kami yakin akan selalu ada seseorang yang membuatmu keluar dari kesepian. 3. Oke, kita stop di 2 dulu ya. Nih, sekarang aku mau tanya. Tadi kan yang pertama apa? Berteman dengan diri sendiri. Ini dia
kira-kira Eliani di sini udah pernah ngerasain udah nggak apa-apa jadi cuma ada diri saya yang menjadi teman saya itu. Ani pernah nggak kayak gitu? Nah, coba boleh diceritain pas kapan Ani melakukan hal itu? Oh, oke, berarti udah pernah melakukan hal itu ya, udah berdamai lah ya. Oke, lanjut yang kedua tadi apa? Menunjukkan kasih sayang. Udah di sini Eliani sebenarnya udah menunjukkan hal itu ya kepada teman-temannya. Apa belum? Sudah, coba bisa diceritakan gimana? Nggak apa-apa, diceritain ini aja pas melakukan apa. Kasih tahu kamu kan maaf ya dikurangin ya. Oke, memberikan perhatian. Terus ada lagi? Terus ini mau dibentuk tuh kamu jadi yang hal-hal kecil gitu ya. Oke. Tapi kira-kira nih ya, itu kan Eliani sudah melakukan perhatian kecil itu ke Eliani. Nah, itu teman-teman Eliani-nya gimana tuh Mbak Eliani? Juga, mereka juga ngebantu Eliani tuh, sering ngebantu juga ya, jadi timbal balik lah ya. Oke. Temukan rumahmu. Seperti yang telah disebutkan ya, temukan rumahmu. Seperti yang telah disebutkan, kamu tidak perlu sendirian secara fisik untuk merasa kesepian. Kamu bisa berada di semua acara meriah dan tampaknya menyenangkan dengan orang lain. Tapi, kamu tidak bisa menahan rasa kesepian. Mungkin kamu punya kelompok teman dan sering berbicara dengan mereka. Dan kamu tidak harus memiliki banyak kesamaan dengan mereka. Kamu bahkan mungkin mendapati diri tidak tertarik dengan topik yang mereka bicarakan. Tetapi, kamu menerimanya karena mereka adalah teman dan kamu peduli pada mereka. Tapi, terkadang kamu merasa seperti orang yang aneh. Ini mungkin karena kamu belum menemukan rumahmu. Rumah? Iya. Mencari rumah ini berarti mencari orang yang memiliki minat dan ide yang sama denganmu atau memiliki sifat yang ingin kamu adaptasi. Kita semua harus mengelilingi diri kita dengan orang lain yang memiliki minat yang sama, sehingga kita tidak hanya mendiskusikan apa yang kita hargai, tetapi juga mendapatkan teman untuk melakukannya. Beberapa orang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan rumah mereka, dan itu tidak muncul begitu saja. Itulah kenapa bergabung dengan komunitas dengan minat yang sama adalah cara yang mudah untuk memulai. Jika kamu menyukai game tertentu, carilah teman dalam game tersebut. Atau jika kamu menyukai buku, carilah teman buku dan bergabung dengan mereka. Temukanlah rumah yang bisa membuatmu tidak merasa asing dan kesepian. 4. Tidak ada teman yang sempurna. Oke, kita stop dulu di yang ketiga ya. Yang ketiga tadi kan mencari rumah. Kira-kira gimana tuh Eliani? Apakah sudah menemukan komunitas atau rumah yang sesuai dengan Eliani? Tadi ada komunitas ya, mencari komunitas, mencari hobi. Kalau misalnya lagi kesepian itu, kira-kira udah menemukan komunitas itu kah atau belum? Oh belum. Oh, tadi kan Eliani ikut Rohis ya. Nah itu kira-kira belum
termasuk rumah Eleni atau belum? Kenapa tuh kalau misalnya di Rohis? Eleni juga masih ngerasa kesepian atau oh jadi walaupun Eleni ikut Rohis itu juga masih misalnya sepi gitu sih. Di Rohis itu Eleni nggak ada bestie gitu. Biasa aja. Jadi atau apa-apanya juga ke Eliana. Oke, kita lanjut ya. Kamu kesepian, mungkin kamu berhayal. Jika kamu kesepian, mungkin kamu berhayal tentang bagaimana rasanya bersosialisasi dengan sempurna. Membayangkan diri sedang bersama sekelompok teman yang ideal dan juga sahabat yang sempurna. Semua itu tidak akan pernah kamu temukan. Tetapi bukan berarti kamu harus berhenti berharap mendapatkan teman seperti yang telah dibayangkan. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat perfeksionisme tinggi lebih beresiko mengalami gejala depresi dan tidak menyadari karena konsentrasi, terisolasi, dan kesepian mereka selama masalahnya, perfeksionisme dan sosialisasi bisa menyebabkan orang tersebut enggan untuk bersosialisasi sama sekali. Karena ketika mereka mencari teman yang sempurna, mereka sepertinya tidak bisa menemukannya dimanapun. Filsuf dan penulis Philosophy of Loneliness, Lars Spencer, berpendapat bahwa kemungkinan kesepian yang kronis kemungkinan besar merupakan perfeksionis sosial. Spencer menjelaskan bahwa perfeksionisme sosial terjadi pada yang memiliki kesepian. Orang kesepian mungkin bahwa mereka tidak dicintai dan tidak ada yang akan berteman dengan mereka. Padahal mungkin masalahnya adalah karena mereka membuat tuntutan yang mustahil pada sebuah persahabatan, sedangkan mereka tidak mau mencintai atau berteman dengan seseorang. So, apakah kamu mau berteman dengan seseorang? Jangan biarkan perfeksionisme menghalangimu untuk mendapatkan teman baru. Setiap orang memiliki kekurangan dan interaksi sosial tidak selalu harus sempurna dan penuh kejadian luar biasa. Kadang-kadang interaksi bisa canggung atau bahkan memalukan. Setelah ini, bahwa persahabatan kadang-kadang bisa berantakan, canggung, dan bodoh, kita kemudian bisa merasa sedih jika disampai saat harus mencari teman. Jika menurutmu perfeksionisme menghalangimu untuk menemukan teman, ketahuilah bahwa seseorang ada di luar sana untukmu, tetapi mereka bukanlah seseorang yang sempurna, melainkan seseorang dengan kekurangan dan sebagainya. Kamu akan tetap saling mencintai dan bahkan mungkin tidak terlalu kesepian. Ada seseorang di luar sana dan kamu hanya perlu terus mencari. Sahabat, teman itu nggak ada yang sempurna ya Eleni, dan sebagai pribadi juga jangan terlalu perfeksionis katanya. Coba pertanyaan lagi ya ke Eleni, kira-kira nih kalau Eleni di apa namanya lingkungan itu kira-kira Eleni orangnya yang perfeksionis kah atau gimana? Saya tahu perfeksionis itu apa? Oke. Iya betul. Iya. Gimana? Eleni tipenya memang perfeksionis kah atau gimana? Kalau untuk sosialisasi terlalu perfeksionis, tapi kalau untuk belajar itu harus. Oh, belajar itu harus. Tapi berarti kalau misalnya di pertemanan di lingkungan itu biasa aja gitu ya, nggak yang harus menuntut teman saya harus baik gitu, enggak ya? Oke. Bisa kita simpulkan ya dari masalah Eleni sekarang tuh merasa sepi, tapi sekarang udah mendingan sedikit menetralisir ya.
Oke, kamu mau lagi kira-kira selain Elani kan biasanya Elani itu baca buku kan, nulis itu sebenarnya udah bagus ya. Nah, di sini hal-hal apa aja setelah ini nanti Elani keluar, kira-kira hal-hal apa aja yang bakal Elani lakuin kalau misalnya Elani itu lagi kesepian? Harus dengerin podcast. Oh, podcast, oke, bagus. Untuk menambah atau mengisi waktu luang, bisa dapetin ilmu. Terus juga habis itu nyoba-nyoba masak-masak. Oh, masak. Oh, Elani juga senang masak apa? Senang masak tapi belum tahu. Oh, oke. Tadi ada lagi? Sama kalau bisa Biasanya mau saya rambut tuh kalau nggak rambut Jumat ya rambut Jumat ada timbangan. Oh iya, itu bagus. Iya, ini sekarang Elani udah nemu lagi ya solusinya kalau saya Elani lagi kesepian. Udah oke, bisa gimana nih? Udah bisa kita simpulkan dari permasalahan dan solusinya Elani ya? Sudah ya, oke. Berarti ini ibu simpulkan dulu bahwa permasalahan ini sebenarnya suka merasa sepi walau di tempat ramai gitu ya. Walaupun ada teman-teman juga tetap aja ngerasa sendiri gitu. Kalau di rumah juga merasa sendiri, nggak ada yang mau dengerin cerita Elani gitu ya, sama temannya juga tadi gitu ya. Di sini Elani juga sudah ada solusi dari permasalahan itu, tapi menghirup udara, jalan-jalan ya, jalan-jalan menghirup udara segar lah ya, pagi gitu kan, jogging mungkin ya. Oke, terus tuh selanjutnya tadi tuh Elani juga mau coba belajar masak ya, belajar masak juga dan mendengarkan podcast. Mau mendengar atau menonton? Menonton podcast, iya. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan boleh diisi sekarang. Nah, ini kan nih perasaan Elani sekarang, ini hal negatif yang selalu Elani katakan kepada diri Elani kalau saya lagi merasa sepi. Hal negatif apa itu? Sebutin aja, nanti kita rubah sama-sama. Kalian ngejawab. Maksudnya ini Ya. tapi di sini seperti berapa? 20. Oh, ya apa? Masih sekolah, fokus gitu ya. Bertiga itu harganya sama juga. Merek apa tuh kalau barang? Padahal namanya itu ya. Apa milih? Enggak. Ada ihan. Milih. Rekomendasi siapa? Buat sama Bu ini sama situ juga. Kalau aku kan ibu tinggal di mana? Kemarin kayaknya tuh acara apa sih sama taman suka juga. Jadi ada dua teman ada kan udah terus tidak sama itu Udah. Nah, di sini ada hal negatif apa aja yang Elani biasanya mengatakan ke diri sendiri kalau misalnya Elani lagi kesepian? hijau kan Itu selalu ada, selalu nanya gitu di wah bimbing gitu suka sama itu oh, dikasih bimbingan bisa mempertahankan yang kedua ada
selalu ada di pikiran itu ya. Oke, itu hal yang benar-benar negatif ya. Coba sekarang kita rubah hal itu menjadi hal negatif ini, kata-kata negatif jadi kata-kata yang positif untuk diri Elani. Coba kira-kira dari kata-kata ini adakah perubahan di sini? Kemarin aku sih hobi kalau nggak salah. Apa yang mana sih kayak kemarin? Kalau di yang haji 2024 kali. Oh yang sekarang. Oh yang udah mau mana yang sekarang. Kami. Ini Bu aku nih. Coba bisa dibaca. Umurnya hari kalau di mana sama umur kalau Oke, nah di sini Eleni tahu metode ini sebenarnya self talk itu hal-hal positif yang harus Eleni katakan untuk diri Eleni sendiri gitu. Nah ini memang hal-hal yang negatif ya yang Eleni katakan, dan sekarang Eleni sudah tahu apa hal yang positif untuk Eleni lakukan. Nah, kedepannya Ibu harap Eleni jangan lagi berpikir yang ini, yang negatif ini. Kalau misalnya sudah mulai negatif nih, self talk yang negatif, langsung alihkan ke yang positif. Oke, di sini Eleni udah berat banget, udah bisa ada self talk, udah bisa masih jangan sekali-kali Eleni itu berpikir yang negatif, apalagi kepada diri Eleni sendiri. Jadi harus selalu berpikir positif begitu. Oke, selesai ya. Dari pertemuan kita kali ini, gimana nih perasaan Eleni setelah menceritakan permasalahannya? Kita masih ada cerita yang mau diceritain lagi? Udah ya, cukup ya. Oke, udah clear ya berarti ya nanti. Oke, kalau misalnya permasalahan Eleni yang ini sudah clear, sudah terdeteksi, alhamdulillah. Nah, nanti kalau misalnya Eleni mungkin ada lagi perasaan Eleni yang mau diceritain, itu boleh banget langsung hubungin Ibu, karena kan di sini Ibu terbuka untuk Eleni selalu. Oke, karena tadi awal kita berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tapi bekerja sama dengan yayasan apa yang biasa Berdoa selesai. Terima kasih Eliani atas kehadirannya di sini. Ya.